Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ketika Hasto Junior atau Seno Bagaskoro itu diskakmat balik habis-habisan oleh Ade Armando, yang masih saja si Seno Bagaskoro ini nyangkut-nyangkutin nama Pak Jokowi. Bahkan dia seakan-akan angkuh gitu ya, menyebut-nyebut Jokowi dalam hal pertemuan Prabowo dan Megawati. Namun keangkuhan dari Seno Bagaskoro tersebut dijungkalkan oleh Bang Ade Armando. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut video lengkapnya. Itu hubungan yang terjalin baik antara kalau sudah putus hubungan Bu Mega baru dan PDIP. Pak Prabowo. Jadi kayak upaya untuk barter gitu. Oh enggak, hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo itu terjalin lama sekali. Betul. Dan saya tahu betul bahwa dari perjalanan sejarah itu, maka kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik lain, saya rasa hubungannya sangat lama dan berkualitas. Bahkan katakan dengan Pak Jokowi sekalipun, hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sudah sangat lama, lebih lama daripada hubungan beliau. Pertemuan dalam konteks ini itu memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Jadi jujurnya itu begini, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan hendak dilakukan. Betul. Ya, saya termasuk orang yang kepengen bicara secara langsung saja. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu, ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo dan Yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? sekarang jadi udah Sekarang kembali. PDIP Ya. Oke. Ketika kemarin itu seusai Pilpres, Gerindra. sebetulnya ada harapan bahwa PDIP juga akan menjadi salah satu pihak yang datang bertemu dengan Pak Prabowo kan, tapi kan nggak ada. Ya, dan saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang tepat juga kalau misalnya PDIP memang sedang berada memposisikan diri sebagai ya bukan oposisi lah, tapi berada di luar Kim. Mitra strategis bahasanya. Ya, nah itu yang saya bilang, statement kayak mitra strategis tuh buat saya, walaupun saya juga politisi ya, Itu tapi eufemisme saya ya? politisi yang menurut penghalusan saya kata-kata ya sebenarnya. Penghalusan kata-kata. penghalusan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa Kim merasa Plus. perlu? Jadi panjang nih Ada jawabannya apa? ya. Ada apa? Kan Kenapa ada banyak merasa kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Ya, itu satu. Kedua, menjelang Kongres. Kongres. April ya. April. Oh itu April ya. Saya April bahkan nggak rencana. tahu tuh bulan apa, April ya kira-kira. Nggak ada sesuatu dilakukan tanpa ada tujuan. Tadi saya katakan kan. Sekarang kan ada pertanyaan besar. Kenapa tiba-tiba saja saat ini ya kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng. Kemudian Pak Saleh Basarah ya. Ahmad Basarah. Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo, ya. Dan Mas Seno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya, ya. Kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua? Itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Ya, buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think Pak Jokowi? Ya, dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya, menurut saya nggak bisa.
Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan dalam sampai ke hal- level minta izin mungkin? barangkali kata minta izin janganlah ya. Oke. Kan biar gimana pun presidennya kan Bukan Pak minta Prabowo. izin, mungkin kulo nuwun. Kulo nuwun barangkali. Oke. Yang presiden Pak Prabowo loh. Iya. Pak Kulo Jokowi nuwun bukan mungkin lagi bahasanya. presiden. Tapi dia seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan. Sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019, kita abaikan 2014, kita bicara dari 2019, itu luar biasa dekat. Luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Kode nasi goreng. Ada yang lagi hit di kalangan komentator politik di medsos mengenai wacana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini mengemuka menyusul adanya pernyataan dari pihak PDI Perjuangan yang akan memilih menjadi mitra strategis pemerintah ketimbang menjadi oposisi. Baru-baru ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengaku sebagai penghubung antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo menyatakan kepada wartawan bahwa wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto sangat mungkin terlaksana. Ahmad Muzani juga mempertegas niat PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi yang seru adalah ketika ada pernyataan bahwa Pak Prabowo suka semua varian nasi goreng buatan Megawati. Dari nasi goreng ikan asin, nasi goreng ayam, dan nasi goreng kambing. Semua suka, kata Pak Ahmad Muzani. Para komentator politik langsung rame-rame ngecak kode nasi goreng itu. Kayak zaman SD-SP dulu. Begitu dapat kode langsung dicak, siapa tahu tembus dapat duit miliaran. Sebagian dari para komentator seperti optimis Mega dan Prabowo akan bersatu. Dan kalau dua ketua umum partai politik ini bersatu, maka seolah-olah Jokowi akan kehilangan teman dekat, Presiden Prabowo Subianto. Lalu komentator politik dari haluan yang berbeda mulai mengungkit-ungkit soal luka lama yang dibuat Megawati pada Prabowo dalam perjanjian batu tulis beberapa tahun silam. Luka itu terjadi karena Megawati ingkar janji. Janji mau mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2014 yang ternyata diingkarinya. Para komentator kubu ini yakin Prabowo tidak akan melupakan pengkhianatan Megawati itu. Tapi memang dalam kamus politik, lawan bisa menjadi teman dan teman bisa menjadi lawan. Jadi apakah Prabowo akan mesra lagi dengan Megawati walaupun pernah dikecewakan dan di Pilpres terakhir juga jadi rival politiknya? Ya tetap mungkin. Terus kalau Prabowo mesra dengan Megawati, apakah Prabowo akan menjauhi Jokowi? Apakah hutang kebaikan antara Prabowo dan Jokowi sudah lunas? Ada fakta kecil yang harus kita ingat tentang hubungan Prabowo dan Jokowi. Ketika Jokowi dicalonkan menjadi DKI 1, sebenarnya Megawati ragu-ragu. Tapi Prabowo tegas dan kuat mendukung Jokowi yang waktu itu berpasangan dengan Ahok. Lalu setelah Jokowi berhasil menjadi gubernur dan performanya terbukti bagus, Megawati lalu mendukung Jokowi maju sebagai presiden di tahun 2014, di mana ini menjadi pengingkaran janjinya pada Prabowo di perjanjian batu tulis yang akan mendukungnya. Sukses jadi presiden 2 periode, Jokowi melakukan balas budi dengan mendukung Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Jokowi pecah kongsi dengan Megawati dan PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi terlihat tidak melupakan kebaikan Prabowo yang mendukungnya sebagai DKI 1. Dan bahkan ketika mereka harus berhadapan 2 kali sebagai rival di Pilpres, Jokowi mengajak Prabowo bergabung di dalam kabinetnya sebagai sebuah persiapan menuju RI 1 pasca kepemimpinannya nanti.
Jokowi dan Prabowo bersahabat dengan cara yang unik, saling mendukung, berkompetisi, tapi sampai akhir tetap konsisten menjadi mitra yang setia. Bahkan ketika Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, dengan kerendahan hatinya, beliau menyatakan kebaikan dan ilmu yang beliau dapatkan dari Jokowi, sahabatnya itu. Mereka pernah beradu, mereka pernah berkompetisi, tapi tidak pernah saling mengkhianati dan ingkar janji. Dan para analis nasi goreng harus ingat, beberapa saat lalu Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena serangan, hujatan, dan fitnah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi hingga Ibu Iriana. Pernyataan ini adalah bentuk kesetiaan seorang sahabat kepada sahabatnya yang disakiti oleh banyak orang. Bahkan pada ulang tahun Gerindra, Presiden Prabowo juga menyebut secara tegas, kalau Jokowi dicubit maka Gerindra ikut merasa tercubit. Jadi apakah prediksi para komentator bahwa Prabowo akan bergandengan tangan dengan Megawati dan meninggalkan Jokowi itu akan terjadi? Akankah posisi Gibran sebagai wakil presiden Prabowo dikebiri? Persahabatan Prabowo-Jokowi memang menghadapi ujian berkali-kali. Banyak pihak yang ingin mengadu domba dan memisahkan mereka. Tapi persahabatan itu seperti baja. Semakin dibakar, semakin ditempa, dia akan kuat dan makin sulit dipatahkan. Jadi, sebaiknya jangan buru-buru yakin dan senang. Politik boleh keras, tapi ketika para pelakunya menggunakan hati dan standar moral yang tinggi, prediksi paling jitu bisa saja tidak akan pernah terjadi. Prabowo memang suka nasi goreng Megawati, tapi nasi goreng akan habis ketika disantap dan akan dicerna tubuh, lalu berubah menjadi kotoran yang dibuang keesokan harinya. Sementara persahabatan sejati akan lestari meski tidak henti-hentinya diuji. Karena persahabatan tidak akan habis dan berubah menjadi tai meskipun dinikmati berkali-kali.